Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Vietnam akan menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di Piala AFF 2024. Tidak hanya karena rivalitas kedua tim, tetapi juga karena pertemuan dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik. Pelatih kepala Indonesia Shin Tae-yong datang dengan kepercayaan diri tinggi. Ia baru saja membawa Timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi menjadi sorotan besar, membuka peluang Indonesia melangkah lebih jauh di kompetisi tersebut. Laporan dari Sportsan menyebutkan kepemimpinan Shin telah diakui dengan jelas. Hasil positif yang diraih Timnas Indonesia membuat Shin Tae-yong dianggap sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Di sisi lain Kim Sang-sik memikul beban berat sebagai pelatih Vietnam. Ia ditunjuk sebagai pelatih kepala Vietnam pada Mei 2024 untuk menggantikan Park Hang-seo, yang sebelumnya sukses membawa Vietnam menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Namun dari 5 pertandingan di bawah asuhan Kim, Vietnam hanya mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pemusatan latihan di Korea Selatan menjadi bagian dari persiapan serius Vietnam untuk Piala AFF 2024. Namun situasi Kim saat ini terbilang genting. Asosiasi Sepak Bola Vietnam menargetkan tim untuk menjadi runner-up atau lebih baik di turnamen ini. Jika gagal Kim dan timnya berpotensi menghadapi kritik tajam dari publik. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan dukungannya terhadap langkah PSSI dan pelatih Shin Tae-yong yang menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024. Meski langkah ini memicu kritik karena dianggap kurang serius menghadapi turnamen 2 tahunan tersebut, Dito justru melihatnya sebagai strategi berani dan visioner. Beberapa pihak mempertanyakan keputusan ini, terutama karena banyak tim lain seperti Vietnam menurunkan skuad terbaik mereka. Vietnam bahkan telah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan termasuk melakoni 3 laga uji coba. Dengan persiapan panjang tersebut, Vietnam menargetkan lolos ke babak final dan siap menghadapi Indonesia serta tim lainnya. Dito menilai bahwa langkah PSSI dan Shin Tae-yong adalah bagian dari proses regenerasi yang sangat penting. Ia menambahkan bahwa keberanian ini harus dihormati dan didukung karena regenerasi adalah kunci untuk memperkuat timnas di masa depan. Menurutnya jika regenerasi tidak dimulai dari sekarang, timnas Indonesia akan sulit bersaing di level internasional ke depannya. Dito optimistis bahwa para pemain muda Indonesia mampu bersaing di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong saat ini memiliki target untuk lolos ke babak final Piala AFF 2024. Persiapan intensif telah dilakukan dan tim telah bertolak ke Myanmar pada Kamis. Mereka dijadwalkan menjalani laga perdana melawan tuan rumah Myanmar pada 9 Desember 2024. Dengan dukungan Menpora dan strategi matang Shin Tae-yong, timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan hasil terbaik di ajang ini. PSSI masih terus berusaha agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Upaya ini dilakukan dengan menjalin komunikasi intensif dengan klub masing-masing pemain. Ivar saat ini membela Jong Utrecht di Belanda, sementara Justin memperkuat Wolves U21 di Inggris. Keduanya dianggap pemain penting yang bisa memperkuat skuad Garuda pada turnamen bergengsi tersebut. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil kedua pemain ini untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Namun hingga saat ini baik Ivar maupun Justin belum terlihat hadir di Pulau Dewata. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang kemungkinan mereka absen di Piala AFF yang akan dimulai pada 8 Desember 2024. Melihat jadwal pertandingan Jong Utrecht selama turnamen Piala AFF berlangsung, klub ini memiliki 3 laga penting yang harus dijalani. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk melepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia. Sebagai pemain yang diandalkan di lini tengah Jong Utrecht, Ivar memiliki peran vital di timnya sehingga klub kemungkinan besar akan mempertahankannya selama periode tersebut. Di sisi lain, Wolves U21 juga memiliki 3 pertandingan pada periode yang sama. Namun situasi Justin Hubner sedikit berbeda. Justin bukan pilihan utama di Wolves U21 dan lebih sering memulai laga dari bangku cadangan.
Situasi ini memberikan sedikit harapan bagi PSSI untuk memaksimalkan peluang agar Justin bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan bahwa pihaknya tidak menyerah untuk memperjuangkan kehadiran kedua pemain tersebut. Dengan 2 slot pemain yang masih tersisa, nama Ivar dan Justin menjadi prioritas untuk melengkapi daftar 26 pemain yang boleh didaftarkan di turnamen ini. In my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. PEC Zwolle resmi memperpanjang kontrak pemain Timnas Indonesia, Eliano Renders, hingga musim panas 2027. Pemain berusia 24 tahun ini telah menjadi bagian penting dari klub yang membesarkan namanya sejak 2018. Renders mendapatkan kontrak profesional pertamanya di usia 17 tahun, dan kini ia memperkuat posisi sebagai pemain andalan PEC Zwolle. Dalam pernyataannya, Eliano Renders mengaku merasa nyaman berada di PEC Zwolle. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya, ujar Eliano. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik bagi klub. Sebagai pemain jebolan Akademi PEC Zwolle, perjalanan Eliano tidak selalu mulus. Ia sempat dipinjamkan ke FC Utrecht U21 untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak. Setelah kembali ke PEC Zwolle pada 2023, ia berhasil menunjukkan kemampuannya di tim senior dan menjadi pilihan utama di berbagai posisi. Hingga kini ia telah mencatatkan 98 penampilan untuk klub tersebut. Direktur Teknik PEC Zwolle Gary Hamstra memuji fleksibilitas dan kontribusi Eliano. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, ungkap Hamstra. Menurutnya kemampuan Eliano bermain di berbagai posisi menjadikannya aset penting bagi tim. Hamstra juga menyampaikan rasa senangnya atas perpanjangan kontrak ini. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim mendatang, katanya. Kontrak baru ini menegaskan keyakinan klub terhadap kemampuan Eliano dalam membantu PEC Zwolle meraih hasil terbaik di masa depan. Asisten pelatih khusus striker Timnas Indonesia Yeom Ki-hun mengungkapkan fakta menarik tentang ketertarikan pemain naturalisasi skuad Garuda terhadap Liga Korea. Mantan pemain Timnas Korea Selatan ini merasa kehadirannya memicu rasa penasaran para pemain tersebut terhadap kompetisi sepak bola di negaranya. Yeom Ki-hun menceritakan bahwa para pemain naturalisasi sering mendekatinya untuk bertanya tentang Liga Korea. Pemain naturalisasi sangat tertarik dengan Liga Korea. Mungkin karena saya punya banyak rekor di Liga Korea, ujarnya. Ia menilai interaksi ini membawa dampak positif dalam hubungannya dengan para pemain. Kedekatan ini diharapkan bisa memperkuat komunikasi dan kerjasama di tim. Yeom optimistis hubungan baik yang mulai terjalin ini akan terus berkembang. Saya pikir kami akan menjadi lebih dekat di masa depan, tambahnya. Komunikasi yang solid antara pelatih dan pemain menjadi salah satu faktor kunci dalam mengasah kemampuan individu sekaligus membangun performa tim. Sebagai salah satu sosok penting di Timnas Indonesia, pengalaman Yeom Ki-hun di level internasional dan di Liga Korea diharapkan mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut merayakan keberhasilan Timnas Wanita Indonesia di Piala AFF Wanita 2024. Timnas Wanita Indonesia berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kamboja di partai final. Pertandingan final tersebut berlangsung pada Kamis dengan hasil akhir 3-1 untuk kemenangan Indonesia. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola wanita Indonesia. Safira Ika dan kawan-kawan menunjukkan permainan luar biasa sepanjang turnamen. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memberikan apresiasi besar atas pencapaian ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick mengunggah ucapan selamat kepada para pemain. Ia juga mengucapkan selamat atas kerja keras dan keberhasilan tim dalam meraih gelar. Kemenangan ini tentu membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Gelar juara ASEAN Cup Women 2024 menjadi bukti kemajuan sepak bola wanita di Indonesia. Timnas wanita Indonesia tampil dengan semangat dan kerja sama tim yang luar biasa. Kemenangan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meraih prestasi lebih tinggi. Safira Ika dan tim telah menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar. Erick Thohir merasa bangga dengan pencapaian ini.
Ia menyatakan bahwa PSSI akan terus mendukung pengembangan sepak bola wanita. Kemenangan ini dianggap sebagai awal kebangkitan sepak bola wanita Indonesia. Timnas wanita Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level internasional. Mereka menjadi contoh nyata bahwa kerja keras dan tekad membawa hasil gemilang. Kemenangan atas Kamboja di final bukanlah perjalanan yang mudah. Timnas wanita Indonesia harus melewati tantangan berat sepanjang turnamen. Namun berkat dedikasi pelatih dan pemain, mereka mampu mencapai puncak prestasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sepak bola wanita Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Kemenangan ini juga menjadi hadiah bagi para pendukung yang selalu setia mendukung tim.